seluruh dunia sedang memperingati namanya Jumat Agung. Jumat Agung itu artinya apa? Memperingati apa Jumat Agung? Kematian Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang Paskah. Paskah itu belum. Nanti hari Minggu. Jadi kita sedang memperingati namanya apa? Jumat Agung. Saya pada pagi hari ini yaitu salib bukti kasih sejati. Ya, salib adalah bukti kasih sejati. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Nah, kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke 15 ayat yang ke 13. Yohanes 15 ayat yang ke 13. Sudah dapat semua? Amin. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar. Berarti tidak ada kasih di atas kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa yang rela memberikan nyawanya untuk kita? Siapa? Yesus. Ya. Jadi kasih Yesus adalah kasih yang sejati. Sejati itu artinya tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Teman-teman, anak-anak muda ya, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tadi kita sudah katakan hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau sering dikatakan sebagai Jumat Agung. Ya. Hari ini Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita disalibkan. Pada waktu itu kita memperingati Tuhan Yesus disalibkan di mana menurut dunia salib adalah simbol penderitaan, salib adalah simbol kekalahan. Ya, itu sangat kalau zaman Roma itu orang yang disalib itu orang yang paling hina. Dikatakan di mata dunia salib adalah simbol penderitaan, salib adalah simbol kekalahan. Tetapi bagi anak-anak muda yang sudah percaya di dalam Kristus, salib adalah bukti kasih sejati yang tak tergantikan. Ya, saya ulang. Salib adalah bukti kasih Allah yang sejati yang tidak bisa digantikan oleh kasih apapun yang ada di dunia ini. Ini penting. Coba kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 5. Kasih sejati itu mengorbankan diri. Kalau kita bicara tentang kasih, ya, banyak kasih kan ya. Apakah kasih yang sejati atau kasih yang tidak sejati? Apa bedanya kasih yang sejati dengan kasih yang tidak sejati? Kasih yang sejati adalah kasih yang mengorbankan diri. Ya. Kalau kamu bilang aku mengasihimu, apakah itu kasih yang sejati atau bukan kasih yang sejati? Kalau kamu rela mengorbankan diri untuk orang lain, itu adalah kasih sejati. Coba kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 5. Dikatakan di situ, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Artinya Yesus mau berkorban, Allah sendiri dalam Yesus Kristus mau berkorban, mau mengorbankan dirinya untuk pemberontakan kita, untuk dosa-dosa kita. Dia mau ditikam, dia mau diremukkan, bahkan mati sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya Tuhan Yesus, tapi karena dosa kita semua. Dan dikatakan tidak ada satupun orang yang bisa melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Yesus, dan hanya Tuhan yang bisa melakukan. Makanya pengorbanan Tuhan itu sangat berharga nilainya. Dikatakan dia mengambil tempat kita. Harusnya kita yang dihukum,
Bukan Tuhan yang mati di atas kayu salib. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan telah menggantikan posisi kita. Karena apa? Karena kasih yang sejati. Allah tidak bisa menyangkal apa yang Dia sudah katakan. Ketika Dia membentuk manusia pertama, dikatakan sangat baik dan teramat baik. Dia mengambil tempat kita. Kematian Yesus di atas kayu salib, harusnya kita yang digantung di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita. Tapi itulah kasih sejati, kasih yang mau mengorbankan dirinya. Dan itu yang Tuhan lakukan bagi kita semua. Dia menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Kasih sejati memberi diri untuk orang yang tidak layak. Kita ini orang-orang yang tidak layak. Makanya ketika kita tanya orang, ketika kamu melakukan penginjilan, kenapa teman-temanmu atau orang yang kamu injil selalu mengatakan, saya tidak yakin kalau saya mati itu bisa masuk surga. Kalau kita perhitungkan dosa yang kita lakukan sepanjang kita hidup, tuh sangat-sangat tidak layak kita untuk masuk surga. Harusnya kita di atas kayu salib digantung. Tapi kasih sejati adalah kasih yang rela mengorbankan diri untuk kita manusia berdosa. Dikatakan kasih sejati memberi diri untuk orang lain yang tidak layak. Bahkan sebelum kita mengenal Dia sudah mengasihi kita. Apa yang kita bisa pelajari dari Yesaya 53 ayat 5? Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan karena pemberontakan Dia. Bukan karena dosanya dia tidak berdosa. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus mati di kayu salib karena semua kesalahan kita. Kita mau diperdamaikan dengan Allah. Kita seringkali mencari cinta yang memberi kenyamanan. Kalau saya aman, itulah cinta. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa cinta sejati memberi pengorbanan. Pasang status. Cinta sejati karena cinta yang memberi pengorbanan. Kalau kau bilang saya mengasihi dia, kau berkorban untuk dia. Kalau kamu lihat kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban. Orang tuamu pernah nggak minta, nanti kamu sudah jadi orang, kamu kembalikan semua ya. Waktu kamu kecil harga popok sekian, harga bubur sekian. Waktu kamu sekolah, uang sekolahmu sekian-sekian, sampai kamu besar, sampai kamu menikah, begini biayanya, sekian biaya. Pernah ada orang tua hitungan seperti itu? Kenapa orang tua nggak hitungan? Itulah kasih sejati. Itulah cinta sejati. Yesus pernah hitungan dengan kita. Aku sudah mati di atas kayu salib, kamu harus gini. Enggak. Semua dilakukan dengan ketulusan. Kasih sejati itu adalah kasih yang mengorbankan diri. Kalau kita katakan, aku mengasihi orang tuaku, apa yang kau korbankan untuk orang tuaku? Aku mengasihi sekolahku, apa yang kau korbankan untuk sekolahku? Aku mengasihi Tuhan, apa yang sudah kau korbankan untuk Tuhan? Waktumu berdoa, waktumu baca Alkitab, nolong orang, membantu orang, apa yang sudah kau berikan sama Tuhan? Kalau kau katakan, aku mengasihi Tuhan, karena perkataan tanpa perbuatan tak ada artinya.
Yang kedua, tadi pertama, kasih sejati itu mengorbankan diri. Yang kedua, salib mengungkapkan nilai kita di mata Allah. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma 5 ayat 8. Salib mengungkapkan nilai kita di mata Allah. Lihat di dalam Roma 5 ayat 8. Sudah dapat? Roma 5 ayat 8. Coba kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ayat 8. Roma 5. Akan tetapi Allah menunjukkan. Roma 5 ayat 8. Beda. Terjemahannya ya. Oke, yang lama ini ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Ya. Jadi salib mengungkapkan nilai kita di mata Allah. Kita itu sangat bernilai di mata Allah. Sama yang saya katakan kemarin waktu renungan pagi. Selalu katakan di dalam dirimu, aku berharga di mata Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib mengungkapkan bahwa kita bernilai di mata Tuhan. Bahkan kita di dalam masih berdosa pun Tuhan sudah mau mati untuk kita. Berarti kita itu sangat bernilai di mata Tuhan. Jangan pernah meremehkan dirimu, jangan pernah merendahkan dirimu, tidak menghargai dirimu, karena engkau berharga di mata Tuhan. Di dunia ini banyak pemuda berjuang mencari identitas dan harga diri. Benar? Banyak pemuda yang sedang berjuang mencari identitasnya, mencari harga dirinya. Tapi di salib Allah menyatakan bahwa kita sangat berharga. Tidak usah kita cari pengakuan dunia. Ingat bahwa di mata Tuhan engkau berharga. Kok bisa berharga? Yesus dalam keberdosaanmu, Yesus tetap mati di atas kayu salib. Nilai kita bukan ditentukan dari penampilan. Ingat, bukan karena kita penampilannya bagus kita bernilai di mata Tuhan. Bukan karena status kita bernilai di mata Tuhan. Kita keturunan raja lah, keturunan pejabat lah, punya keturunan orang kaya lah. Itu tidak menjadi ukuran bahwa kita berharga di mata Tuhan. Atau pencapaian yang kita peroleh, kita sudah sarjana, kita sudah bekerja pekerjaan yang bagus sehingga kita berharga di mata Tuhan. Itu juga tidak. Tapi yang membuat kita berharga di mata Tuhan adalah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib di Golgota. Itulah yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Katakan ke temanmu, kau berharga di mata Tuhan. Katakan ke dirimu, aku berharga di mata Tuhan. Ini tidak hanya sekedar, tapi ingat. Ketika engkau katakan, aku berharga di mata Tuhan, berarti mulai saat itu yang menjamin hidupmu adalah Tuhan. Bukan kau lah, Tuhan yang menjamin hidupmu. Baik-baiklah, hargailah pengorbanan salib. Dikatakan salib adalah tanda bahwa kamu dicintai tanpa syarat dan diampuni sepenuhnya. Ya. Tuhan katakan sudah selesai, sudah tidak ada lagi perbudakan dosa, sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dikatakan sudah selesai dan dibayar lunas. Semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Walaupun kita masih bisa berbuat dosa. Salib adalah tanda bahwa kamu dicintai tanpa syarat. Tidak ada syaratnya. Kamu harus kaya, kamu harus pintar supaya Tuhan mencintaimu. Makanya banyak anak-anak muda yang berjuang mencari identitas diri supaya dihargai oleh temannya. Entah itu merubah penampilan, entah itu lain sebagainya. Bahkan banyak juga yang mengorbankan keyakinannya untuk mencari identitas dirinya supaya dihargai oleh dunia. Tapi itu bukan yang sesungguhnya.
harga yang sesungguhnya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena kita dicintai Tuhan tanpa syarat, dan kita diampuni semua dosa-dosa kita dan sudah selesai lunas. Yang ketiga, bagaimana respon kita hidup bagi Dia yang mati untuk kita? Yesus mati untuk kita. Bagaimana respon kita yang hidup untuk Dia? Bagaimana hidup kita untuk menghargai pengorbanannya di kayu salib? Apakah hidup kita sekehendak kita, semau kita? Hidup bagi Dia yang mati untuk kita. Bagaimana kita hidup untuk Tuhan yang telah mati bagi kita? Ini respon kita. Coba lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita baca yang terjemahan lama ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Sudah dapat? Ya. Coba perhatikan itu, saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, tidak hanya untuk satu orang, tapi untuk semua orang. Untuk apa Kristus mati? Dikatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Siapa yang percaya bahwa Kristus sudah menebus segala dosa itu di atas kayu salib? Amen. Kamu udah percaya? Sekarang apa yang kamu lakukan? Hidup untuk Dia yang telah mati untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayat itu katakan apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, untuk kita semua. Orang yang percaya, orang nggak percaya. Pokoknya Kristus mati untuk semua orang, tidak hanya untuk orang Kristen. Tapi semua orang Kristus mati untuk mereka. Tapi bagaimana respon mereka? Kamu percaya enggak? Karya salib, kamu diselamatkan. Enggak percaya, kamu binasa. Supaya mereka yang hidup, kita masih hidup kan? Hidup di dalam Kristus yang merespon karya salib itu, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini harus kita paham. Kalau kamu ngerti, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal di atas kayu salib, kamu bukan hidup lagi untuk dirimu sendiri. Kata Paulus, bukan diriku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Tetapi kamu hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup kita bukan lagi untuk kita sendiri, tapi hidup kita untuk Kristus, untuk orang lain. Nolong orang lain untuk memuliakan Tuhan. Ya, membantu orang lain untuk memuliakan Tuhan. Bukan dirimu lagi, bukan egois lagi. Yang penting aku, yang penting aku. Kalau kamu masih egois, sebenarnya kamu gak percaya karya salib. Kamu hanya Kristen yang ikut-ikutan, tapi bukan kamu Kristen sejati. Karena hidupmu hanya memikirkan dirimu sendiri, apalagi mikirin Tuhan. Tapi kalau kamu percaya, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal dan sudah lunas semuanya. Hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi hidupmu hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Nolong sesama. Dan banyak lagi. Jadi kasih Kristus menuntun kita untuk hidup dengan tujuan baru. Dulu tujuan kita dunia, sekarang tujuan kita memuliakan Tuhan. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah mati untuk korban Kristus, berarti kita punya tujuan hidup. Kalau dulu belum mengenal Kristus, tujuan hidup kita duniawi, kedagingan dan lain sebagainya. Tapi setelah kita hidup di dalam Kristus, tujuan kita adalah hidup yang baru. Tujuan yang baru adalah tujuan untuk memuliakan Tuhan. Itu
Sederhana. Kau hidup untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Apakah kita nggak bisa bekerja di perusahaan jadi pegawai negeri? Bisa. Di mana saja kita bisa memuliakan Tuhan. Kamu kerja di kantoran, kamu kerja jujur, itu sudah memuliakan Tuhan. Kamu rajin masuk kerja, itu sudah memuliakan Tuhan. Ya. Kamu punya perusahaan, jadi pengusaha nanti, ingat karyamu, tingkatkan kesejahteraan karyamu, itu sudah memuliakan Tuhan. Membuka lowongan kerja bagi banyak orang, itu sudah memuliakan Tuhan. Senyum untuk orang lain, itu sudah memuliakan Tuhan. Tidak bersungut-sungut, itu sudah memuliakan Tuhan. Walaupun kamu dijelekin orang, kamu mengampuni orang, itu sudah memuliakan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kasih Kristus menuntun kita untuk hidup dengan tujuan yang baru. Bukan lagi hidup untuk ego kita. Bukan lagi hidup kita untuk kesenangan pribadi. Kadang kalau saya punya kue, kalau hitung-hitung cukup nggak untuk kalian semua? Kalau nggak cukup saya makan sendiri. Tapi kalau cukup, ya bagi. Kalau hanya misalnya permen hanya 2, yang mau dibagi berapa? 30 orang. Ya biasa makan sendiri kan. Tapi kalau ada permen 40 baru saya makan sendiri, itu ego, hanya memikirin diri sendiri. Ya kan? Kan enggak? Galon saja saya 1, kalian 3 kan. Ya saya enggak ego. Benar kan? Ya. Nasi kalau kita masak itu kan saya cuma ambil berapa kan? Selebihnya kalian kan. Ya saya enggak ego. Kalau saya makan semua 1 dandang itulah. Itu ego namanya. Memikirkan diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan di kayu salib, ya kesenangan kita itu untuk kesenangan semua orang. Ya. Tim Bunda mikirin kalian kita paskan bagaimana, makanya dia pikirin, ayo kita ke Sukabumi. Banyak di antara kalian mungkin belum merasakan naik kereta api. Ayo lagi coba naik kereta api. Ya. Saya lagi mikir coba ada ke Sukabumi kereta cepat, saya mau kasih naik kalian. Saya belum dibuat ya. Dan naik kereta api yang biasa aja. Ya. Jadi dia nggak mikirin kesenangannya sendiri. Ya. Saya kira kalian juga nggak ego kan. Ada berapa yang kalau saya minta pijat itu, nah itu berbagi dengan orang lain. Ada tangan. Saya duduk di depan tadi, saya nggak suruh Gabriel mijit. Saya hanya sandar-sandar ke dia, langsung tangannya langsung. Jadi udah paham, udah ngerti. Itu berbagi namanya. Ya, bukan untuk dirinya, tapi untuk kesenangan orang lain. Kalau dia pikir saya senang juga, kasih ayam 1 ya. Iya. Gitu kan. Jadi berbagi, bukan untuk diri kita lagi. Ya. Nah kemudian atau mencari popularitas, itu banyak orang mencari popularitas, kasih bantuan, cari wartawan, kemudian disorot. Beda dengan gubernur kita kan, Jawa Barat, mana-mana walaupun dia ada konten, tapi banyak juga yang nggak dibuat konten untuk nolong orang. Masuk dalam rumah orang, lihat masyarakatnya kekurangan, kasih uang, dia berbagi dengan masyarakatnya, pada orang lain, bukan dirinya lain. Kalau mikirin banyak juga pejabat yang mikirin dirinya sendiri. Udah kaya masih korupsi kan. Nah itu kurang ajar gitu kan. Itu ego. Tapi untuk menyatakan kasih Kristus melalui hidup kita sehari-hari, bagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mari pakai kita hidup kita menyatakan kasih Kristus. Ketika engkau berbagi dengan orang lain, orang melihat. Jadi bagaimana kita menyatakan kasih Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita, dalam relasi kita, dalam pelayanan kita, dan juga integritas kita sebagai orang Kristen. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itu integritas. Jika Yesus mati untukmu, ini
Pertanyaan, jika Yesus mati untukmu, apa yang kamu rela lakukan untuk Dia? Jawablah dalam hatimu. Jika Yesus mati untukmu, apa yang kamu rela lakukan untuk Dia? Tuhan tidak minta kamu disalib juga sama seperti Dia, kamu dicambuk sama seperti Dia. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Terakhir, salib bukan akhir cerita. Salib itu bukan akhir cerita. Coba lihat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Di situ dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ibrani 12 ayat 2. Coba baca yang terjemahan lama. Kepotong saya ambil. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Yang dengan mengabaikan, dia abaikan semua, dihina orang, diludahin orang, dia tidak peduli, dia jalan terus kan, dicambuk dia jalan terus, nggak berhenti, nggak ngeluh, nggak apa. Makanya dikatakan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak mengeluh. Dia lakukan semua, dikatakan mengabaikan, dia abaikan semua itu demi menebus dosa kita. Kalau pernah lihat di museum, dulu saya pernah lihat di Bandung ya, kain kafan Turin namanya itu, kafan yang sudah replikanya, yang dipakai bungkus Yesus itu luka-luka bekas, luka-luka itu kelihatan. Dan saya kira tidak ada manusia yang bisa ya, seperti kalau dicambuk itu, ditarik itu kan seperti apa itu ya, bayangkan saja kalau kita mancing itu apa namanya, alat pancing itu kan ada matanya itu kan, kalau ditarik itu pasti robek kan. Nah itu yang dipakai cambuk, Yesus tarik robek daging. Itu belum seberapanya kalau kita nonton film The Passion, itu lebih ini lagi. Nah, dikatakan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ya. Ingat, Jumat Agung adalah saat kegelapan, kematian kan. Gelap, makanya kain hitam semua dipakai di gereja itu. Jumat Agung kematian, penderitaan, tapi bukan akhir penderitaan. Jumat Agung adalah saat yang gelap, tetapi tidak berakhir dalam kegelapan. Pasca kebangkitan, semua pemimpin agama, hanya Yesus yang bangkit. Tidak ada, mereka mati selesai. Jumat Agung memang kegelapan, kematian, tapi bukan berakhir dengan kegelapan. Salib mendahului kebangkitan, penderitaan mendahului kemenangan. Salib mendahului kebangkitan, karena ada kebangkitan nanti yang mengalahkan semuanya. Ya. Penderitaan mendahului kemenangan, memang menderita, tapi kita dibawa ke dalam kemenangan. Ini memberi harapan bagi kita dalam kesulitan dan pergumulan hidup. Nah, saya katakan semua orang pernah, bahkan sedang, dan bahkan akan mengalami namanya kesulitan dan pergumulan hidup. Tetapi ingat, salib tetap menjadi sumber kekuatan dan pengharapan.
Ketika engkau menghadapi tantangan di masa mudamu atau masa-masa yang akan datang, jangan pandang dunia, pandang salib, di mana Tuhan katakan sudah selesai. Masalahmu saya udah pikul, gak usah kamu pusing. Lihat saja saya, pandang salib, pandang pengorbanan yang saya sudah lakukan untuk kalian. Mari kita merenungkan Jumat Agung ini. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita tutup mata kita masing-masing. Maukah kamu